Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri dengan NIM 1910408073, Prodi PGMI kelas B, mata kuliah Fikih MI. Di sini saya akan menjelaskan terkait artikel dari kelompok kami yang berjudul Analisis Strategi Pembelajaran Fikih Materi Toharoh untuk Meningkatkan Keterampilan Bersuci Santri Kutab Utsman bin Affan. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pembahasan. 1. Pembelajaran fikih toharoh. Fikih secara bahasa yaitu tahu atau paham. Suatu kajian amalia sehari-hari yang disertakan dalil, diisyaratkannya dan cara melaksanakannya. Pembelajaran fikih merupakan suatu interaksi pendidik dengan peserta didik dalam memberikan bimbingan pengetahuan terkait ketentuan-ketentuan syariat Islam. Kemudian, toharoh secara bahasa artinya suci dari sesuatu yang kotor, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Sedangkan secara istilah syariat toharoh artinya suci dari najis, yaitu suatu keadaan suci setelah berwudu, tayamum ataupun mandi wajib yang diniatkan suci dari najis setelah terlebih dahulu dibersihkan dari badan, pakaian, dan tempat. Jadi, toharoh merupakan menghilangkan benda yang harus disucikan dari najis maupun hadas yang ada di badan, pakaian, maupun tempat ibadah. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk membersihkan diri atau toharoh sebelum melaksanakan sholat. Saat bersuci dengan air, kita juga harus memperhatikan air yang bisa dan tidak bisa untuk bersuci. Nah, berikut ini merupakan macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama yaitu air hujan, kedua air sumur, 3 air laut, 4 air sungai, 5 air danau, 6 air salju, dan yang terakhir itu air embun. Untuk yang selanjutnya yaitu cara-cara bertoharoh menurut pembagian najisnya. Yang pertama, najis ringan. Najis ringan atau najis muhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dan berumur kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najisnya yaitu cukup memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Kedua, najis sedang atau najis mutawasitoh. Kotoran, air seni termasuk dalam bentuk najis ini. Cara membersihkannya cukup dengan mencuci atau menuangkan air sampai najis itu dalam hal rasa, bau, dan warna najis hilang. Kemudian najis berat atau najis mughaladoh. Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti atau qat'i, yaitu seperti anjing dan babi. Cara membersihkannya dengan menghilangkan barang najisnya terlebih dahulu, lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau batu. Pembahasan yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Strategi adalah istilah lain dari pendekatan, metode, atau cara. Menurut Udin S. Winataputra dan Tita Rosita mengatakan bahwa strategi secara harfiah adalah akal atau siasat, sedangkan strategi pembelajaran dapat juga diartikan sebagai prosedur yang dapat dimanfaatkan guru guna membawa peserta didik ke dalam suasana tertentu untuk menggapai tujuan belajarnya. Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran yaitu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang diatur guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Suatu strategi pembelajaran memiliki latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, model pendekatan pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Kemudian, klasifikasi strategi pembelajaran. Nah, dari strategi pembelajaran ini dapat diklasifikasikan menjadi 5,
yaitu strategi pembelajaran langsung yang dilakukan di dalam ruangan atau kelas dengan komunikasi ataupun interaksi pembelajaran yang berlangsung secara face to face. Kemudian strategi pembelajaran tak langsung. Dalam strategi ini, peran guru sangat dominan dan guru hanya sebagai fasilitator di dalam mengelola kelas. Kemudian strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif memfokuskan pada kegiatan diskusi dan sharing di antara peserta didik. Kemudian strategi pembelajaran empirik. Pembelajaran empirik mengarah pada kegiatan berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Kemudian strategi pembelajaran mandiri, yaitu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun peningkatan dalam diri sendiri. Yang C yaitu komponen strategi pembelajaran. Guru tidak boleh hanya sekedar melihat komponen-komponen tertentu saja, semisal metode, bahan, dan evaluasi. Tetapi guru juga harus mempertimbangkan komponen peserta didik secara keseluruhan. Komponen tersebut adalah: 1. Guru adalah pelaku pembelajaran sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didiknya. Yang kedua, peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk menumbuhkan potensi anak guna menggapai tujuan belajar. D. Tujuan strategi pembelajaran. Penentuan tujuan komponen yang harus dipilih pertama kali oleh guru adalah target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran fikih Toharo di Kutab. Pembelajaran fikih materi Toharo disampaikan pada kelas Kutab awal 1 dan 2 atau yang setara dengan kelas TK dan 1 SD. Di kelas ini materi yang diajarkan lebih ditekankan pada pengenalan Toharo dan pembiasaan adab sehari-hari seperti adab di kamar mandi, kelas, masjid, dan majelis. Sedangkan untuk penekanan materi Toharo itu sendiri berada di kelas Konuni 1, yakni kisaran anak usia 9-10 tahun. Strategi pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran fikih Toharo itu sendiri yaitu dengan melakukan demonstrasi atau ceramah dan simulasi sebelum praktik. Untuk tahap pembelajarannya yaitu yang pertama, knowing. Jadi guru di sini menjelaskan terlebih dahulu pengetahuan tentang fikih Toharo secara lisan di dalam kelas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu doing, yaitu dengan dipraktikkan bersama ustadz atau ustazah pengampunya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu being atau mengamalkan. Jadi siswa mengamalkan materi Toharo di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah dicontohkan oleh ustazah dan ustadz dan ustazahnya. Untuk evaluasi dari strategi pembelajaran yang digunakan yaitu dengan cara observasi atau melihat fakta dan faktual terkait praktek materi Toharo berwudu yang diawasi secara periodik. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui keefektifan dari strategi pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian materi fikih Toharo berwudu, apakah sudah benar ataukah belum. Kemudian problem yang dihadapi dalam pembelajaran Toharo yaitu terdapat pada adab anak ketika di kamar mandi, seperti boros atau berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Kemudian belum dibiasakannya adab di dalam kamar mandi. Untuk cara mengatasi problem-problem tersebut yaitu dengan kesabaran guru dalam mendampingi, mengawasi, dan peka terhadap siswa tersebut. Keefektifan strategi pembelajaran pada materi fikih Toharo dapat dilihat melalui kemampuan bersuci atau dalam berwudu pada peserta didik. Misalnya dalam berwudu peserta didik dapat melakukan sendiri tanpa harus dituntun oleh guru dan peserta didik dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan wawancara terhadap Ustadz Tri Hartanto selaku Kepala Sekolah Kutab menyatakan bahwa kemampuan bersuci peserta didik sudah baik. Mereka mampu melakukan toharoh wudu yang bisa dipantau secara periodik. Hal ini karena setiap hari peserta didik melaksanakan sholat duha dan duhur di sekolah, sehingga guru juga dapat melihat dan memantau peserta didik dalam proses toharoh wudu sebelum melaksanakan sholat.
Akan tetapi masih ada juga beberapa peserta didik yang kurang dalam kemampuan bertoharoh. Mereka adalah anak yang memang perlu perhatian khusus. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.